Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Al-Aziz dengan NIM 17076220069. Saya dari Program Studi Pendidikan Bisnis. Sebelumnya mohon izin, di sini saya akan memberikan paparan tentang rangkuman, yaitu materinya identitas nasional. Identitas nasional itu apa sih? Istilah identitas nasional atau national identity berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas atau identity secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional atau nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan yang terakhir, tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok atau collective action yang diberikan atribut nasional yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur identitas nasional. Di sini ada 4 unsur. Menurut Ubaidillah, secara umum, terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional tersendiri. Di antaranya itu ada 4. Yang pertama, pola perilaku. Pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adat istiadat, budaya, dan kebiasaan. Ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Selanjutnya yang kedua, lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, keempat, ada tujuan yang ingin dicapai yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Selanjutnya, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang mendiami suatu negara. Tujuan bersama bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Selain itu terdapat bermacam bentuk identitas nasional Indonesia menurut Winarno, yaitu ada 9. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, ada bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau dasar negara, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Yang ke-8, konsepsi wawasan Nusantara. Yang ke-9, daerah
yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Di sini saya memilih adat istiadat yang unik yang membedakan dari kebudayaan lain atau istiadat dari daerah lain. Di sini saya memilih palang pintu yang dari Betawi. Palang pintu adalah tradisi unik dari Betawi yang berisi laga Pancaksilat, adu pantun, hingga pembacaan Al-Quran dan sholawat sebagai simbol ujian yang harus dilakukan mempelai laki-laki untuk membuka pintu restu dari keluarga perempuan. Melalui peristiwa jawara dari mempelai laki-laki harus bisa mengalahkan jawara dari tempat tinggal perempuan. Bagi masyarakat Betawi, tradisi ini melambangkan besarnya perlindungan orang tua terhadap putrinya sebelum dipinang oleh lelaki. Sedangkan bagi pihak laki-laki, palang pintu dapat menunjukkan kesungguhan yang akan membangun rumah tangga bersama perempuan pilihannya. Kaitan dengan pendapat Ujang Chandra bahwa kebudayaan merupakan salah satu identitas nasional penting karena kebudayaan mencangkup berbagai aspek yang mempengaruhi karakteristik dan ciri khas khusus suatu daerah. Dengan diperkenalkan tradisi daerah tersebut mempunyai manfaat agar generasi penerus bisa melestarikan agar tidak punah tergerus oleh perkembangan zaman saat ini. Berikut adalah dokumentasi palang pintu pernikahan adat istiadat dari Betawi. Cukup sekian pemaparan materi rangkuman yang berisi identitas nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.